Di tahun 2019, waktu itu Donald Trump ngeluarin yang namanya Executive Order. Intinya Huawei dimasukin ke yang namanya Entity List. Ada satu kertas, list-list perusahaan yang udah pasti di-ban. Untuk semua industri teknologi, Entity List ini, macam Death Note, itu hukuman mati, death sentence. Kenapa gue bilang hukuman mati? Karena di dunia teknologi modern, gak ada satupun perusahaan elektronik yang bisa hidup tanpa Amerika. Misalnya, kita mau bikin HP, butuh OS-nya Android, punya Google, Amerika. Butuh HP-nya lebih pintar, butuh chipset kan? Intel, Qualcomm, Nvidia, semua teknologi Amerika. Bahkan kalau mau cetak chip sendiri di Taiwan, mesin cetaknya pakai teknologi Amerika. Sekuat itu dominasi teknologinya. Pas mereka bilang cut, harusnya game over buat Huawei. Karena ada sejarahnya. Gue yakin mayoritas kalian tahu, ada perusahaan Cina lainnya namanya ZTE. Di tahun 2018, mereka kena sanksi yang mirip-mirip lah dari US. Dalam hitungan minggu, collapse, bangkrut, operasionalnya berhenti total. Ujung-ujungnya mereka harus ngemis ke Amerika, bayar dendanya triliunan, baru boleh buka lagi. Baru tuh, hidup-hidup tapi merangkak. Make sense, pas dunia ngira Huawei bakal nasibnya sama. Waktu itu penjualan HP-nya di luar China, termasuk Indonesia, langsung terjun bebas. Sesimpel nggak ada Google Play dan lain-lain. Iya kan? Waktu itu kalian yang mau beli HP Huawei, pasti mikir dua kali kenapa nggak ada Play Store. Dan akhirnya rugi sekitar 30 miliar dolar per tahun bisnis HP-nya. Itu setara ngilangin valuasi Goto berkali-kali lipat. Nah, ini dia. Mereka nggak mati karena Amerika salah bikin perhitungan. Mereka kira Huawei itu perusahaan gadget, padahal gadget itu cuma kulitnya doang. Ada monster yang lebih menyeramkan lagi di balik produk-produk yang kalian tahu sehari-hari. Infrastruktur. Ini sebenarnya alasan pertama kenapa Amerika tuh takut. Huawei pegang kunci dari internet. Orang taunya Huawei itu saingan sama Samsung sama Apple. Itu salah. Di level fundamental, Huawei itu saingannya sama Cisco, Ericsson, sama Nokia. Mereka nguasain infrastruktur telekomunikasi terbesar di dunia. Ini yang banyak orang nggak tahu. Tapi lu bayangin deh, ibaratnya Apple itu jualan mobilnya, iPhone. Google jualan bensin atau petanya, Android. Huawei itu yang ngebangun jalan tolnya. Mereka pegang 30% market